Apa yang diyakini oleh para sahabat dulu, 95% keyakinan mereka, padahal tanda-tanda kiamat itu baru 5% terjadi di zaman mereka. Tapi keyakinan mereka sudah 95%. Di zaman kita ini, Bapak Ibu, kejadian tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu sudah 95%, tapi keyakinan kita 5%. Semangat kita menyongsong akhirat lemah. Apa yang bisa dipahami oleh para sahabat? Ya Allah, dekat lagi nih, dekat lagi kiamat. Juga Nabi SAW berkata, saat beliau terbangun dari tidur, keringat dingin keluar dari pelipisnya, beliau berkata, sebentar lagi akan binasalah orang-orang Arab, sebentar lagi binasalah orang-orang Arab. Maka istri yang ada di dekat Rasulullah bertanya, kenapa ya Rasulullah? Saya mimpi bahwa tembok Ya'juj dan Ma'juj sekarang sudah berlobang sebesar ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi akan tumbang. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa saat aku diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, malaikat Jibril menginfokan kepadaku bahwa malaikat Israfil memasukkan pangkal terompet ke dalam mulutnya, sementara kedua matanya terus menatap ke arah Arsy, menunggu aba-aba kapan terompet ini akan ditiup. Itu artinya apa yang bisa dipahami oleh sahabat, Pak? Dekat betul ya, kan gitu, dekat betul. Dan banyak lagi ungkapan-ungkapan Nabi yang makin memantapkan keyakinan para sahabat tidak lama lagi. Maka dengan ini Bapak Ibu, seluruh sahabat tidak mau berleha-leha dalam hidupnya, tidak mau memain-mainkan umurnya, tidak mau bersantai-santai, tidak mau melakukan hal yang mubazir waktu. Mereka menghitung, hari ini apa yang bisa saya buat, hari ini apa yang bisa saya lakukan, hari ini yang terbaik apa yang bisa saya amalkan. Masya Allah. Jadi ini semangat muncul dari adanya keyakinan bahwa hari kiamat sudah sangat dekat. Tapi ternyata mereka meninggal dunia, kiamat belum terjadi. Rugi nggak mereka karena amalannya hebat? Rugi tak mereka karena sedekahnya banyak? Rugi tak mereka karena jadi orang baik? Meninggal sahabat para tabi'in, yaitu generasi level anak-anak para sahabat yang yakin, ini pasti di masa kami nih, ini pasti di masa kami. Lalu pun mereka mewarisi semangat ayah-ayah mereka, semangat bapak-bapak mereka untuk berlomba-lomba menjadi pemenang akhirat, Pak. Hidup tetap di dunia, kaki tetap menginjak dunia, tetap mengerjakan aktivitas dunia, tetapi semua yang didapatkan untuk akhirat. Begitu, Pak. Maka ternyata para tabi'in juga satu persatu meninggal dunia. Habis amal mereka yang begitu dahsyat. Rugi nggak mereka? Sedekah mereka yang kuat dan hebat, rugi nggak mereka? Tabi'in, Pak, ternyata belum. Muncul generasi berikutnya, tabi'in, yaitu level cucu-cucu para sahabat. Semangat ini terwarisi pula, dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu, lama-lama pemahaman ini semakin sedikit yang paham, dan memudarlah ruh untuk meyakini bahwa kita sudah sangat dekat. Ternyata Bapak Ibu, apa yang diyakini oleh para sahabat dulu, 95% keyakinan mereka, padahal tanda-tanda kiamat itu baru 5% terjadi di zaman mereka. Tapi keyakinan mereka sudah 95%. Di zaman kita ini Bapak Ibu, kejadian tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu sudah 95%, tapi keyakinan kita 5%. Semangat kita menyongsong akhirat lemah. Itu ada hadisnya. Nabi SAW bersabda, iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nasu minad dunya illa hirsa. Saat kiamat semakin dekat, selera umatku, nafsu umatku mendapatkan dunia semakin cangok, semakin hebat nafsu untuk mendapatkan dunia. Ketika kiamat semakin dekat, umatku makin berselera untuk dunia, memburu jabatan, menghalalkan segala macam cara. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da.
di waktu yang sama hubungan mereka dengan Allah semakin tidak mesra. Makin dekat kiamat, hubungan dengan Allah semakin tidak dekat, makin jauh. Ibarat Allah yang kami muliakan, bapak dan ibu-ibu yang kami cintai, 95% tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu telah Allah pertontonkan kepada kita. Asal bapak mau belajar aja, bu, oi ibu, asal kita mau dengar aja, belajar, kemudian buka mata, tinggikan antena kita. Benar enggak kita menyaksikan hari ini tanda-tanda kiamat tersebut? Saya mau tunjukkan beberapa tanda-tanda dekatnya kita dengan kiamat yang tak terbantahkan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud manusia yang tampan, jubahnya putih bersih, rambutnya rapi, badannya wangi. Dia datang seolah sangat akrab, kata Umar bin Khattab. Langsung kedua lututnya duduk, dia bersimpuh di depan Nabi, kedua lututnya dia adu dengan kedua lutut Nabi. Kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Nabi, dan dia langsung bertanya tentang Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Setelah Nabi menjawab, dia berkata, jawaban Anda benar. Kami pun kaget, kata Umar bin Khattab. Dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang membenarkan. Siapalah orang ini? Kemudian dia bertanya lagi, apa itu iman? Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Selepas menjawab, sekali lagi dia berkata, yang ini pun tepat. Kemudian dia bertanya tentang ihsan, dijawab oleh Nabi. Pertanyaannya yang keempat, mata sa'ah. Hai Muhammad, tiap sebentar kamu cerita kita ini di akhir zaman, kiamat sudah dekat. Mata, kapan kiamat itu terjadi? Nabi berkata, nah untuk pertanyaan yang satu ini saya tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu kapan kiamat. Dan Allah turunkan ayat, kiamat hanya Allah yang tahu. Jadi kesimpulan pengajian kita, kapan kiamat? Tidak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Hanya satu, Allah saja yang tahu. Sama persis kata Rasulullah, menjelang wanita akan melahirkan, setelah perutnya besar genap 9 bulan, menjelang anaknya akan lahir, terjadi 10 bukaan terlebih dahulu. Betul bu? 10 bukaan. Nabi bukan dokter, bukan spesialis kandungan, Nabi bukan bidan, tapi kok tahu beliau bahwa menjelang wanita akan melahirkan ada 10 bukaan. Nah kata Rasulullah, kiamat dengan lahirnya anak bayi bagi wanita yang sudah hamil besar itu mirip. Menjelang kiamat kehancuran alam semesta terjadi 10 tanda besarnya. 10 tanda besar kiamat ini kata Rasulullah, harazatun manzumatun fi silk. Dia mirip seperti butir-butir marjan, 10 butir-butir marjan. Setiap butir marjan bolong di bawahnya tembus sampai ke atas, dapat dimasukkan tali. Butir marjan yang pertama, butir marjan yang kedua juga begitu, bolong di bawahnya tembus sampai ke atas, bisa disambungkan lagi tali yang tadi. Ke-10-nya bolong dan ditembuskan tali di tengah-tengahnya, sehingga mirip dengan butiran-butiran tasbih. Di bagian bawah tali dikasih simpul, Pak. Dikasih simpul sehingga 10 butiran itu tertahan. Kapan bisa keluar butiran ini? Iyyuqta'u silkun, ketika simpul itu dipotong, diputus, digunting, barulah meluncur butiran yang pertama. Ketika butiran pertama meluncur keluar, yang kedua kira-kira bagaimana? Menyusul apa tidak? Pakai lambat atau cepat? Cepat. Sep, langsung yang kedua, sep, yang ketiga, sep, 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 sep. Menyusul, Pak. Jadi nggak pakai lama. Mirip dengan wanita yang mau melahirkan 10 bukaan. Jadi ketika Nabi ditanya kapan kiamat, Nabi menggeleng, saya tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu. Malaikat Jibril juga tidak tahu.